Ibu aja dia mengenai semua konstruksi pada saat itu. Sekali lagi jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan berkah. Amin. Saya pada yang mengingatkan kepada para jemaah bahwa nanti malam insya Allah kita akan mengadakan sholat gerhana. Kira-kira masalah kepada Bapak Ibu mungkin bisa memberikan beritahukan kepada teman-teman yang lain ikut melaksanakan sholat gerhana. Saya kepada Ustaz Ahmad Dr. Ahmad Ibrahim. Oke. Waktu dan tempat kami persilakan. Pasangannya kan? Jadi, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya, Romana belum pada ngopi. Buah cerame, buah salam. Yang hadir subuh ini di Masjid As-Salam rame. Banyak sekali yang hadir, tapi jawab salamnya kurang buah salak, buah papaya. Yang jawab salam kompak sekarang, insya Allah punya mantu orang kaya. Amin semua yang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang pada pengen punya mantu orang kaya. DKM Masjid As-Salam, BKM Masjid As-Salam beserta jajaran dan pengurusnya, Yayasan As-Salam beserta jajaran dan pengurusnya, para guru, para orang tua, para sepuh, para gini sepuh, para alim ulama, para asatidzah di lingkungan Masjid As-Salam dan Joglo, Meruya, Puri Beta dan sekitarnya. Para ibu, pimpinan majelis taklim, dan seluruh yang hadir, yang mohon maaf namanya tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita diberikan kesehatan dan panjang umur, dan sabar duduk bersama kita dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah summa alhamdulillahilladzi abrazana fi akhir zaman min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Kita bersyukur pagi hari ini kita dimuliakan dengan bagian umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur abrazana akhir zaman, di akhir zaman yang bikin kita puyeng, bikin kita pusing, tapi kita masih diberikan keimanan, keislaman, ihsan. Tidak pernah ketemu dengan Rasul, tidak pernah salat berjamaah dengan Rasul. Tapi pagi ini atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengikuti apa yang pernah dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasul mengabarkan man sholat subha fi jama'atin. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah, ya bapak-bapaknya, ya ibunya, ya recehan kecil-kecil, dan gobangan yang gedean dikit. Yang ini mah ketahuan yang depan, jenggot putih, rambut putih, kumis putih, alis pada putih. Yang begini mah namanya bangkotan. Kita dikasih hidayah. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuhnya berjamaah, kana fi dhimmatillah, maka hidupnya dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hari ini pengen melakukan perjalanan, gak usah khawatir, fi dhimmatillah, pasti Allah selamatkan. Yang punya hajat, keinginan, maksud hari ini pengen dilaksanakan, berangkat fi dhimmatillah. Karena Allah udah jamin, karena Allah udah tentuin, karena kita sudah masuk pada ranah di mana Rasul melakukan kegiatan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama pagi hari ini kita awali dengan syukur, kita mengucapkan kalimat syukur dengan lafaz alhamdulillahirabbil. Perkumpulan apa saja, mau itu kita kajian, kuliah subuh, paguyuban, RT, RW, family gathering, kadang-kadang ada arisan Bani Udin, arisan Bani Sofyan. Suka tuh kalau di beberapa tempat ada flyernya, ada bannernya. Itu perkumpulan itu wa anta najifah, nggak dapat apa-apa, berbau, tidak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak disebutkan nama baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka sama pagi hari ini kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ayahanda bunda, bahwa tadi sudah disampaikan oleh DKM kita di awal daripada kajian subuh kita ini, maka laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir syarafa kabirina. Bukanlah golonganku, kata Rasul, mereka yang tak sayang kepada yang kecil dan tak hormat kepada yang besar. Kayaknya saya kecilan ini. Maka mohon izin pada para guru, para orang tua, ini bukan lagi kajian, lagi cerita aja. Cucu lagi cerita di depan engkomnya, di depan eyangnya. Cerita apa?
ulama menyatakan lawasofu, seperti apapun orang itu menceritakan terkait Rasul, semakin diceritakan itu tidak akan pernah habis apa yang ada di Rasul. Ini setiap kajian, kalau yang diawali dengan cerita Rasul, apa yang terkait dengan Rasul, pasti nggak bakal cukup waktunya. Maka ketika orang menceritakan apa yang terkait dengan Rasul, itu yang semakin mulia, semakin hormat, itu bukan yang diceritakan, tapi yang menceritakan. Ini kita nanti pulang cerita sama anak kita, kita pulang cerita sama istri kita. Itu yang semakin diangkat derajatnya, bukan yang diceritakan, tapi yang menceritakan. Beda sama kita manusia. Datang Pak RT. Ada Pak RT ada? Ada? Ya, kita doain Pak RT. Dengar-dengar sih mau diangkat jadi camat. Di Kalimantan. Jauh amatnya. RT diceritain, DKM cerita, maka semakin terhormat RT-nya. Datang lurah, datang wali kota, datang gubernur, ya, datang anggota dewan. Semakin terhormat, semakin terkenal, betul nggak? Betul, Pak? Berbeda dengan Rasul. Kalau kita sering cerita Rasul, kita sering mengingat Rasul, yang mulianya bukan Rasul kita. Itu jaminan dari Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah kirimkan rahmat, maka Rasul menyatakan anal muhdad. Akulah rahmat itu. Rasul yang menjadi rahmat. Rahmat buat kita tadinya biasanya asal subuh pagi itu di pinggir ranjang sambil megang-megang kaki. Biasa uratnya udah pada asam. Asal masuk Masjid As-Salam, lihat dah di belakang. Dia nggak langsung zikiran, nyender dulu. Temannya nanya, kenapa nyender aja? Kolesterol. Itu ngapa kaki? Rematik. Tapi mau kolesterol, mau rematik, mau asam urat, pagi ini kita masih Allah izinkan berada di Masjid As-Salam. Berarti muhdath. Begitulah Rasul ketika sering diceritakan, maka Allah jamin man shalla alayya salatan. Siapa yang berselawat pada Rasul sekali saja, sallallahu alaiha biha asyra, Allah ganti 10 kali lipat. Cuma Rasul, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul, satu-satunya nama di dunia ini yang kalau disebut itu kita dikasih reward, dikasih bagian yang menguntungkan berkali-kali lipat. Maka kita ada di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal, di pekan pertama pekan kedua ini ya, dari kelahiran bulan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, puncaknya kemarin 12 Rabiul Awal. Maka kita diingatkan dengan istilah maulud dan maulid. Pak, ini ada orang nggak ya? Ada, Bu. Apa beda maulud dengan maulid? Apa, Bu? Kalau maulud, kemarin ada ibu-ibu punya anak,
anaknya main bola. Itu yang ngelahirin siapa, Bu? Ibunya. Yang dilahirin anaknya. Maka maulud adalah yang dilahirkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Tergantung bapak ibunya. Apakah dia jadi baik atau tidak baik. Yang ngelahirin siapa tadi? Ibunya. Yang dilahirin anaknya. Ibu tahu betul apa yang melekat di anak. Dari jauh dilihat anaknya main bola, kok pakai jam tangan. Jam tangannya harganya 11,2 miliar. Bu, Pak, ini anak main bola, pakai jam tangan 11,2 miliar. Namanya ibu ngelahirin, tahu dia. Dari kecil sampai main bola, hafal dia. Oh, ini anak pakai jam. Ditanya kan, jam siapa? Apa jawaban ibunya? Balikin. Kenapa dibalikin, Pak? Kenapa, Bu? Oh, bukan miliknya, bukan jamnya. Bukan, Pak, Bu. Kenapa dibalikin? Kagak kuat bayar pajaknya. Lah 11,2 miliar. Mendingan beli cendol. Bayar pajaknya susah, kebanyakan. Suruh balikin. Ini artinya bahwa maulud itu yang dilahirkan. Maka fakta sejarah 12 Rabiul Awal fi amil fil, tahun gajah, lahir baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan maulid. Kalau maulid itu mimma yata'allaq bi Rasulillah min zamanin au makanin. Apa yang melekat pada Rasul, baik terkait tempat maupun waktu, itu namanya maulid. Makanya orang Arab suka nanya, fi ayyi zaman, ini kapan terjadinya? Itu waktu. Kita kalau umroh atau haji suka ditanya, aina mauqi Indonesia? Indonesia itu sebelah mananya? Itu mauqi berarti tempat. Zaman berarti waktu. 13 tahun Nabi di Mekah sampai akhirnya dipersekusi, diusir, ikut bersamanya Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya, crazy rich, yang boleh ninggalin Mekah tapi nggak boleh bawa apa-apa kecuali yang melekat di badannya. Semua harus ditinggalkan. Maka 10 tahun Nabi tinggal di Madinah. Tahun ke-6 Hijriah itu pada mimpi. Ada yang lagi tawaf, ada yang lagi menyium Hajar Aswad. Kata Nabi, ayo, hanal waqt, ini waktunya berangkat untuk melakukan umroh. Tapi sayangnya sampai di Hudaybiyah itu ditahan. Maka tahun ke-7 Hijriah tidak bisa melakukan karena harus menandatangani namanya perjanjian Hudaybiyah. Itu yang tempat jamaah pada nyari kencing onta. Kencing onta, Pak. Itu nyarinya di situ. Banyak onta-ontanya itu Hudaybiyah. Berapa banyak jamaah kita berangkat ke Hudaybiyah cuman buat nyari kencing onta. Dan nyari kencing onta mah di Ragunan aja ada. Naik busway 3.000 nyampe. Ngapain sampai ke Hudaybiyah? Itu tempat.
waktunya Nabi ketika Hajar Aswad itu ada Umar berdiri, innaka hajarun, kamu ini batu, la tanfa'u wa la tadur, kamu nggak bakal bisa membahayain saya, nggak bisa juga manfaatin saya. Jenderal yang ngomong, Pak. Bu, ini yang ngomong orang yang ditakutin sama setan. Itu dalam Amalikul Zahabi disebutkan, setan kalau ketemu Umar, begitu ngelihat Umar itu putar balik. Kalau kita begitu lewat mau ke Masjid As-Salam ketemu setan, apa kata setan? Lah CS gua ini katanya. Kalau Umar enggak, putar balik. Jenderal, seorang panglima depan Hajar Aswad, kamu mah batu, enggak bisa. Kamu nyelakain saya atau memberikan manfaat, enggak bisa. Saya enggak bakal nyium kamu. Tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka balukan. Aku suka tidak suka, mau tidak mau, aku menciummu. Ini melekat apa yang dari Nabi, bahwa Nabi ketika orang masih sepi itu mencium Hajar Aswad. Begitu orang udah mulai rame, Nabi pakai apa? Bil aso, pakai tong. Bismillahirrahmanirrahim. Makin rame, Rasul pakai apa? Pakai rokiban, kendaraan. Kendaraannya apa? Apa? Onta. Zaman itu belum ada Ducati, belum ada motor Mio. Kalau ada onta, ada motor Mio, kira-kira Rasul milih apa? Perjalanan Mekah ke Madinah 500 km. Kata Nabi, rokiban, jangan jalan, rokiban pakai kendaraan, yang ada cuman onta. Seandainya waktu itu ada Innova, kira-kira Nabi pakai apa? Itu berarti tempat. Maka semua terkait dengan waktu, terkait dengan tempat, itulah disebut dengan maulid. Sistem penyampaiannya namanya sirah. Maka orang menyebutnya perjalanan Rasul dari zaman, waktu, dan tempat, itu adalah sirah nabawiyah. Apa itu sirah? Apa, Bu? Bu, terakhir piknik kapan? Terakhir jalan-jalan diajak senang-senang sama suaminya kapan? Masih ingat? Oh, Kanyer. Nah, itu Kanyer doang. Nah, itu kalau Bapak Ibu pengen tahu sirah nabawiyah, sering-sering ke Anyer. Jangan ke Ragunan. Kalau ke Ragunan nggak dapat sirah nabawiyah. Kenapa? Sirah itu sara yasiru sayran. Jalan yang bisa diikuti. Kalau Bapak Ibu berangkat kemana? Ke Ragunan, turun dari mobil, itu sendal sepatu ada bekasnya nggak? Ada nggak, Bu? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Aspal. Sirahnya cuma bisa dilihat dengan CCTV. Oh, mobilnya masuk. Oh, tiketnya ada. Tapi kalau ke Anyer, begitu turun, sendalnya nyeplak di pasir. Sepatunya nyeplak di pasir. Kelihatan, oh si Anu nih. Nah, oh ini Romelah ini, tuh kakinya kecil. Ini namanya sirah. Maka pagi ini saya bawakan satu sirah, satu saja di antara sirah yang begitu banyak yang ulama menyampaikan lawajadu, nggak bakal cukup ngomongin Rasul karena dia muhdat, dia itu adalah rahmat, susah nggak bakal habis.
ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka orang-orang yang kemudian perjalanan panjang baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dulu Pak, orang nggak ada namanya Muhammad. Baru di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudiannya diistiqaq, namanya itu penuh makna, kan ha mim dan. Jadi asalnya ha mim dan, hamidah, khairul asma mahumida, sebaik-baik nama adalah yang apa? Dipuji dan memberikan manfaat. Orang yang dipuji, orang yang diangkat, orang yang memberikan manfaat, itu menjadi masdar, depannya mim, maka menjadi Muhammadun. Maka dulu belum ada namanya Muhammad, dulu joglo belum ada namanya Muhammad. Yang ada Udin, Rojali, ya, Sapuroh, Rodemah, ya kan, Marfu'ah, belum ada namanya Muhammad. Maka Muhammad itu orang yang kemudian Dzul Arsyil Mahmud, yang kemudian dipuja dan dipuji, kemanfaatannya menjadi Muhammad. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dengan beberapa kitab. Ada satu kitab namanya Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad Ibnu Hanbal punya kitab namanya Musnad Imam Ahmad. Ada yang namanya hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Nasai, Tabrani, Abu Dawud, Ibnu Majah. Ada namanya Ahmad Ibnu Hanbal punya Musnad kitabnya. Kemudian disebutkan oleh Imam At-Tabrani, nama kitabnya Al-Mu'jam. Dua kitab ini menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikuatkan oleh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, atau yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Tiga kitab ini memberikan terkait bagian dari sirah nabawiyah, di mana ada sahabat Nabi yang namanya mirip. Satu namanya Utsman Ibnu Affan, khalifah, orang yang kaya, ganteng, umurnya dihabiskan beribadah dan didoakan panjang umur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul umurnya berapa? Abu Bakar nggak jauh dari Rasul. Ali lebih cepat dari Abu Bakar dan Rasul. Umar mirip-mirip dengan Ali. Yang panjang itu adalah Sayyidina Utsman Ibnu Affan. Sampai kemudian panjang umurnya, kaya raya, apa yang diwariskan itu ada wakaf produktifnya, sampai sekarang sumurnya bisa dinikmati oleh banyak orang sampai detik ini. Masih keluar airnya. Sampai sekarang wakafnya masih bisa dinikmati. Masih jadi pemukiman, masih jadi tempat beristirahatan sampai detik ini. Yang kedua, sahabat Nabi hidup sejaman dengan Utsman Ibnu Affan, namanya Utsman bin Hanif. Siapa Pak? Utsman bin Hanif. Kalau yang jadi khalifah, pejabat, ya, jadi parlemen, ya kan, ini namanya Utsman Ibnu Affan. Yang datang ke DPR, ini namanya Utsman bin Hanif, rakyat biasa yang sering ngopi sama RT sama RW. Ini Utsman bin Hanif itu diceritakan bahwa tiga kitab ini, Musnad Imam Ibnu Ahmad, kemudian Mu'jamnya punya Imam Tabrani, kemudian tafsirnya Muhammad Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, atau yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir, bahwa mimma hayyahur Rasul, ada kisah yang satu Rasul masih hidup, yang kedua ba'da wafatihi, setelah Rasul
wafat. Dengan cerita yang sama, dengan aktor yang sama, tapi berulang. Pertama Rasul masih hidup, yang kedua Rasul sudah wafat. Kita ceritain dulu yang pertama ketika Rasul masih hidup. Setuju? Setuju Pak? Ibu-ibu setuju? Kalau enggak saya pulang nih. Ya. Apa kata Utsman bin Hanif? Ja'a rajulun. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dorir. Apa itu dorir? Matanya buta. Jadi datang seorang itu kepada Rasulullah, ya kan? Satu ketika dalam masjid, kemudian matanya buta. Kemudian tanya, ya Rasulullah, ana dorir. Saya ini mata saya buta. Fayuskiluni, saya sulit beribadah. Kalau subuh saya harus cari teman karena saya khawatir ya waktunya berbahaya. Kalau isya saya harus liqiyadah, harus ada yang nuntun. Kenapa? Banyak kendaraan, orang pada pulang kerja. Fahada yuskiluni, ini mata buta itu menyulitkan saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyafi'ni, Rasul, kamu kan doanya makbul, kamu kan doanya diterima, kamu kan maksum, kamu kan bebas dari dosa. Tolong doain saya, biar mata saya nggak buta, biar saya ibadahnya mudah. Dijawab nggak sama Rasul Pak? Dijawab nggak Bu? Dijawab. Qala, Rasul menjawab, in syi'ta da'autu, fa in lam yansha' ma da'autu. Kalau kamu mau, aku doakan sekarang. Tapi kalau kamu enggak mau berubah pikiran, saya tidak akan mendoakan. In syi'ta da'autu. Kalau kamu mau, saya doakan. Kalau enggak berubah pikiran, lebih baik jangan. Artinya apa? Nabi nyuruh mikir-mikir. Udah enggak usah, begitu aja. Sebab kalau matanya buta, kata Nabi, itu gampang nanti hisabnya. Betul Pak? Betul enggak Pak? Saya tadi lewat sini, ada yang baru pulang dari Gebyuran tadi. Pada negor, Ustadz, ya kan? Kemana? Itu baru pulang dinas. Yang dari Gebyuran tuh. Nah, pada pulang, yang kalau pagi manggul, malam mangkal. Karena saya sering lewat Gebyuran, jadi pada kenal. Ustadz, mau mana? Kita pulang, Ustadz pergi katanya. Itu baru pada pulang dinas dari Gebyuran. Nah ini, kalau kita mohon maaf mata, itu kan bisa dosa mata. Kadang-kadang di flyover, tuh anak-anak muda, mama, muda-mudi, itu pada pakai kaos adeknya. Ditarik ke bawah, yang atas nyembul. Tarik ke atas, uder-udernya kelihatan. Kita yang bawa motor, kan nggak mungkin, astagfirullah, nggak boleh. Yang ada bahaya. Ya, astagfirullah, ya, alhamdulillah. Jadi ngelihat itu nggak dosa Pak Bu, nggak dosa. Karena dia bagian dari hajat manusia. Kebutuhan kita adalah melihat keselamatan kita. Ya, astagfirullah, alhamdulillah. Ciptaan Allah luar biasa. Cuma jangan diterusin, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah ini nggak boleh. Ya cukup udah, astagfirullah, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau misalnya buta enak, hisabnya gampang, masuk surganya cepet. Udah nggak usah didoain dah. Ini namanya manusia nih. Fakilaihima, dua-duanya. Ya pengen ibadah tetap, pengen juga makanya lihat. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu harus melakukan 3. Apa yang 3 itu? Ya. Saya ingetin sekali lagi bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Lebih baik buta itu adalah ciptaan Allah, nggak usah diubah.
Jadi alis nggak usah dikerokin mulu. Lagi bikin alis aja. Ya, ada yang alisnya itu mad wajib mutasil. Jadi mad wajib, dia harus berkotak dan harus kemudian ada ukurannya, ada cetakannya. Itu alis mad wajib mutasil. Ya, ada yang alis mad jaiz munfasil. Dia nggak pakai cetakan, asal kelihatan ya cocok udah, itu mad jaiz munfasil. Ya, ada yang mad tabi'i, dia nggak pakai cetak-cetak, mendiratain doang. Ini kayaknya kurang. Dia nggak pakai dicetak, itu namanya mad tabi'i, cuma 2 harokat. Beda sama yang tadi mad wajib mutasil, wah harus mantep dia mah, sampai dihapus lagi. Suaminya kelamaan, ayo pak, udah mau tutup ini di gedungnya, ayo. Akhirnya lupa, yang atuh digambar, yang atuh kagak. Begitu sampai orang senyum, dia senyum juga. Ya kan? Begitu naik lift, itu kan banyak tuh pegawai hotel. Begitu keluar dari lift, ya kan kata orang hotel nih, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Dia nanya, kenapa pak? Ya lu kayak juri, ya kan? Yang atuh ada, yang atuh kagak. Udah, nggak usah didoain, udah buta aja. Bapak Ibu masih ingat RCTI menampilkan Indonesia menghafal? Masih ingat ya? Ada, saya nggak sebutin namanya, umurnya 7 tahun dan beliau menang. Suaranya luar biasa, hafalannya luar biasa. Itu kan diwawancara waktu itu dengan beberapa stasiun TV, menang dia. Ada wartawan yang nanya, kamu nggak mau berdoa kepada Allah agar mata kamu sembuh? Mumpung masih kecil, masih bisa diperbaiki. Apa jawaban beliau? Saya senang dengan kebutaan yang Allah berikan. Dengan buta, saya bisa hafal Quran. Tapi kalau saya sekarang nggak buta, boleh jadi saya main Mobile Legends mulu. Jawaban anak ini ketika diwawancara, itu jawabannya. Saya nggak mau, alhamdulillah saya buta, saya bisa hafal Quran. Tetap ini orang akhirnya pengen dua-duanya, ibadah mantap, mata kemudian bisa melihat keindahan dunia, bersyukur kepada Allah. Ya udah, fahruj, keluar dari sini. Ngapain? Isbal. Apa itu isbal? Wudu yang sempurna. Ada orang wudu sekali-sekali, boleh nggak? Boleh. Ada yang 3 kali, boleh nggak? Cuma sambil ngobrol. Ada yang lebih dari 3 kali. Kalau di Asalam, di Joglo, mungkin wudunya 3 kali. Tapi kalau Bapak Ibu ke Jakarta Utara, ke Tanjung Priok, nah itu masih pengen lagi. Karena panas. Ya kan? Bang tadinya cuma begini, sampai basah semua. Ya kan? Ini artinya bahwa isbag itu menyempurnakan wudhu. Orang ini diminta keluar sama Nabi, fahruj, keluar. Suruh wudhu. Saya sudah wudhu Rasul, isbag. Sempurnakan wudhumu. Karena apa? Rasul ingin berdoa. Ketika berdoa, orang harus bertaubat. Nabi sampaikan, kaifa yamhullahu khatayakum. Bagaimana Allah akan menghapus dosamu? Itu dengan cara isbagul wudu. Dengan wudunya itu sempurna. Bahkan Rasul menambahkan indal makarih, dalam waktu-waktu yang kita tidak senang, susah, sulit. Ini kalau di Joglo subuh-subuh di Asalam enak wudunya karena cuacanya mendukung. Tapi kalau kemudian ada di Cibodas, ya kan, ada di hotel atau vilanya Immanuel di ujung Cibodas tuh Pak, itu ada villa murah, bagus, cuma dinginnya minta ampun. Itu villa Immanuel itu kalau kita wudhu, itu beberapa pengajian yang kita bawa ke sana, sekali aja boleh kan Ustaz wudhunya? Ya boleh. Dingin. Kita ke Dieng, itu makari, baru megang air aja. Itu berarti kalau kita wudhunya sempurna, kayak di Asalam, maka dia isbag. Maka isbag wudhu indal makari. Dia udah wudhu, berarti kan makari.
Nabi nyuruh keluar, wudhu lagi, sempurnakan indal makari, meskipun kamu kurang nyaman. Karena kalau doa ingin dikabulkan, kita harus digugurkan dulu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah keluar nanti masuk lagi masjid. Kata Nabi, idza dakhala ahdakumul masjidah, kalau kamu masuk masjid fala yajlisana, jangan langsung duduk qabla ayyusalli raka'ataini, sebelum melakukan salat 2 rakaat yang kita kenal dengan tahiyatul masjid. Di mimbar Rasul teriak, ada orang datang langsung duduk. Idza dakhala ahadakumul masjidah, di antara kita masuk rumah Allah, fala yajlisanna ahadakum, jangan sekali-kali duduk qabla ayyusalli raka'ataini, sebelum kau salat 2 rakaat. Setelah itu fadlullah. Salat itu kalau sunnah berapa rakaat, Pak? Bu? 2 ya. Rasul ketika pulang Isra Mi'raj ke Madinah, dicari Bilal. Bilal, ta'al, Bilal sini. Sami'tu da'fan alaika fil jannah, aku mendengar suara gesekan sendalmu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilalnya ada di mana? Di Madinah. Suara sendalnya di mana? Di surga. Nanti bapak-bapak yang keluar dari assalam, yang sendalnya nggak ada, nggak usah ribut. Iya, berarti sendalnya udah di surga. Tadi di sini kita temennya, alhamdulillah. Berarti sendal kamu udah ke surga. Tinggal kamu doang yang belum. Nanti nih Bu, ya bapak-bapak suka tuh lupa tuh cari naro peci. Mah, peci ayah mana sih? Peci papa mana sih? Mau ke assalam, mau sholat ini. Bapak taruh di mana? Udah jangan ditimpalin. Pak, peci papa udah ke surga. Tinggal papa yang belum ke surga. Kapan mau ke surga? Ya kan? Berarti harus mati. Doa kemudian, ya kan? Setelah berdoa, Rasulullah SAW kemudian berdoa. Nah, doanya gini kita baca. Biar nggak salah, saya baca dari aslinya. Yang punya handphone boleh direkam atau boleh tulis, yang punya catatan. Ya, doa ini dibaca langsung oleh sahabat Nabi, ya kan, yang mendengar di hadapan Rasul, namanya Utsman bin Hanif. Lafadznya, redaksinya langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ketika orang ini, orang buta, minta disembuhkan matanya dari buta. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada suaranya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, ini atawajjahu bika ila rabbi fi hajati liyuqdo li Allahumma syafi'ni fasyafi'hu biha. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa doa Nabi? Allahumma ini as'aluka. Bapak Ibu kalau minta yang baik-baik, Allahumma ini as'aluka. Kalau pengen dijauhkan, ya tiba-tiba kena area demonstrasi macet, Allahumma ini a'udzubika. Kalau yang tadi minta didekatkan, kalau yang pengen keluar berarti a'udzubika. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu. Wa atawajjahu ilaika. Bapak Ibu kalau ke Masjid As-Salam itu keluar rumah, betul? Di pintu baca apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini doa keempat. Ring 4, ring satunya ada dulu sebelum ini. Ya kan? Allahumma Allah bismillahi amantu billah. Ya Allah aku beriman kepadamu. Ini ring 1. Ring 2-nya ya kan? Bismillahi tawajjahtu lillah. Ya Allah aku menghadapmu. Ring 3-nya bismillahi i'tasamtu lillah. Ya Allah aku menggantungkan diriku kepadamu. Baru ring 4 bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dikit lagi ya Pak, Bu. Ini bunyi kemudian terbit matahari, makhluk Allah semua keluar, biar 5 menitan biar tidak sama cara beribadah kita dengan makhluk yang lain. Maka binabiyika saya menghadapmu enggak sendirian. Binabiyika bersama nabimu siapa? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Nabi Muhammad? Nabi rahmah, nabi yang membawa rahmat. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inni tawajjahtu ilallah. Aku saat ini menghadap kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila Rabbi, kepada Tuhanku. Untuk apa? Fi hajati, terkait hajatku, terkait kemauanku, keinginanku. Liyuqda bihi, maka kau akan mengabulkannya. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad. Allahumma fasyafi'hu, ya Allah sembuhkanlah dia. Kita kalau doa orang meninggal, kalau laki-laki apa? Allahumma gfir lahu. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha. Kalau laki-laki dan perempuan, Allahumma gfir lahum. Karena banyak, ya kan? Maka Nabi berdoa, Allahumma fasyafi'hu, ya Allah sembuhkanlah dia. Orang dia siapa? Yang tadi buta, ya kan? Fasyafi'hu fihi, dan ya kan, dekatkanlah apa yang dimintanya. Ini Utsman bin Hanif melihat dengan mata kepalanya orang ini, kemudian menyapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat sambil mengusap wajahnya. Nabi doa, dia mengaminkan, ya kan? Setelah kemudian diusap, fara'aituhu syafi'an. Aku melihat dengan mata kepalaku, ini matanya terbuka, sembuh, faladiror, bahkan gak ada bekasnya. Kalau orang buta kan mohon maaf lahir batin, kadang-kadang kalau buta lama suka ada retina, pinggir-pinggir, ini gak bersih. Ini satu, ya, doa dikabulkan, melekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru satu cerita, Nabi masih hidup. Setelah itu nanti ibu Nabi wafat. Ada doa lagi, ada cerita lagi. Rakyat itu punya tanah di Khaybar, ini pengen disikat. Akhirnya waktu itu pengen ketemu Amirul Mukminin. Ya, ngapain? Menyelesaikan sengketa tanah. Nanti Rasul udah wafat. Namanya Utsman bin Hanif masih hidup, ya kan? Rakyat jelata ini dikasih doa ini lagi. Bagaimana ceritanya? Nanti kalau saya diundang lagi. Kalau nggak diundang ya tanyain BKM asal. Ini saja mungkin dapat kami ceritakan sebagai bagian iktibar pelajaran. Kelihatannya sudah ada mic, kalau ada yang mau ditanya silahkan. Kalau tidak, kita tutup dengan doa. Pada Bapak Ibu yang mengenal di bahasa dan tutup Pak ya. Baik Bapak Ibu semua, kita sering hadir maulid, kita sering duduk di majelis, di masjid, musola, rumah dan seterusnya. Ingin saya katakan terakhir, apa yang melekat pada Nabi
silakan Bapak Ibu bisa buktikan sendiri. Sudah ada beberapa orang yang membuktikannya langsung. Ya, ini dibuktikan oleh Utsman bin Hanif, ya, dan mudah-mudahan kita bagian yang bisa kemudian menguatkan iman kita. Allah berikan wasilah hidayah sehingga mudah-mudahan kita diberikan nikmat istiqomah berjamaah subuh kita, istiqomah mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, istiqomah duduk di raudhah taman di antara taman surganya Allah, dan istiqomah mudah-mudahan terus beraktivitas di Masjid As-Salam. Dari istiqomah ini mudah-mudahan Allah tutup amal kita, ibadah kita, umur kita dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya karim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati liqdali birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fasyafi'ni fiya ya Allah, fasyafi'tu bihi birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, gugurkan dosa dan kesalahan kami, ampuni rahmati kami, bimbing kami ya Allah, menjadi umat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya kembalikan ke Sangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafin saudara, maafin ya, salah kata maafin. Suran-suran ya.